Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terbaru mengenai dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia mengatakan proses surat menyurat antara PSSI dan kedua pemain tersebut akan selesai pada pekan ini sebelum memasuki tahap resmi. Seperti diketahui, PSSI berencana mendatangkan dua pemain baru untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak keempat yang akan berlangsung Oktober mendatang. Terkait kabar terkini kedua calon pemain tersebut, Erick menyampaikan sudah ada titik terang. PSSI akan menyelesaikan proses surat menyurat dengan kedua pemain tersebut. Hal ini penting karena diperlukan persetujuan dari masing-masing orang tua sebagai syarat untuk membela Timnas Indonesia. Dalam pekan ini, surat menyurat antara kami dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan, ujar Erick. Setelah proses tersebut, para pemain akan menjalani tahapan naturalisasi yang dimulai dengan wawancara bersama pihak pemerintah. Selanjutnya, PSSI akan mengirimkan berkas kedua pemain tersebut ke Kemenpora yang kemudian diteruskan ke Kemenkumham. Berkas akan meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan dibahas dalam rapat kerja serta paripurna DPR RI. Erick juga menyinggung proses naturalisasi Mauro Zidilstra. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUM itu mengatakan bahwa berkasnya sudah dikirimkan ke DPR. Namun, saat ini DPR sedang dalam masa reses. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan skuadnya dengan merekrut pemain diaspora. Salah satu nama pemain keturunan yang kembali ramai dibicarakan yaitu Miliano Jonathans. Winger FC Utrecht tersebut digadang-gadang sebagai calon pemain naturalisasi yang disiapkan PSSI. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya akan menambah amunisi dua pemain diaspora berposisi striker. Tambahan amunisi di lini serang dianggap sangat krusial menyusul kabar Ole Romain yang mengalami insiden cedera dan berpotensi absen bela Timnas Garuda di bulan November. Namun Erick Thohir enggan menyebutkan siapa dua sosok striker keturunan yang akan segera diproses naturalisasi tersebut. Banyak yang berspekulasi bahwa salah satunya yaitu Miliano Jonathans. Namun, media Belanda, Voetbal Primeur juga mengungkapkan bahwa PSSI tengah intens mendekatinya. PSSI berusaha membujuk Miliano Jonathans untuk melakukan alih tim nasional, tulis Voetbal Primeur. Miliano Jonathans diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Depok. Saat ini ia baru berusia 21 tahun. Miliano Jonathans memulai kariernya di Vitesse pada tahun 2020. Perlahan, ia menembus tim U18, lalu naik ke U21, hingga sempat bermain di tim senior. Musim 2024-2025, Miliano tampil menonjol bersama Vitesse dengan torehan 11 gol dari 18 penampilan. Performa impresif itu membuat FC Utrecht tertarik memboyongnya pada pertengahan musim. Meski awalnya dimasukkan ke skuad U21, Miliano kemudian naik ke tim utama dan mencatatkan 8 penampilan di Eredivisie. Dengan performanya tersebut, Miliano dinilai bisa menjadi kandidat yang cocok mengisi lini depan Timnas Indonesia. Jika benar bergabung, Miliano bisa menjadi senjata baru dalam strategi Patrick Kluivert di ronde 4. Sebab skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan kuat dari kawasan Timur Tengah. Apalagi dengan absennya Ole Romain yang selama ini jadi andalan dan mesin gol timnas. Miliano Jonathans dinilai bisa menjadi pelapis yang sepadan Ole Romain. Bahkan Miliano juga bisa jadi kekuatan baru untuk membantu timnas U23. Usianya yang masih 21 tahun membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas U23 yang akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kabar kepindahan bek andalan Timnas Indonesia, Jai Itzes ke Torino semakin mendekati kenyataan. Laporan terbaru dari jurnalis transfer ternama asal Italia, Nico Rochira mengungkap bahwa Jai Itzes hanya tinggal selangkah lagi untuk diresmikan oleh klub berjuluk Il Toro tersebut dengan kesepakatan personal yang fantastis. Menurut Rochira, Jai Itzes akan menerima kontrak jangka panjang dengan bayaran yang akan menjadikannya pemain Indonesia dengan gaji tertinggi. Jai Itzes telah mencapai kesepakatan personal dengan Torino untuk kontrak hingga 2029 dengan gaji 1 juta euro per tahun, tulis laporannya. Jika dikonversi, gaji sebesar 1 juta euro tersebut setara dengan angka yang sangat signifikan, yaitu sekitar 19 miliar per tahun. Apabila transfer ini benar-benar terwujud dengan nominal gaji yang telah disepakati, Jai Itzes akan mencatatkan sejarah baru.
ia akan resmi menyandang status sebagai pemain timnas Indonesia dengan bayaran termahal, melampaui semua rekan-rekannya. Gaji sebesar 19 miliar per tahun ini menempatkannya di level yang jauh berbeda pemain keturunan. Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar PSSI membujuknya untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Harapan agar Struijk dinaturalisasi sempat muncul saat Patrice Kluivert dan Danny Lanzaat terlihat duduk berdekatan dengannya di laga Oxford United vs Leeds United. Saat itu, pelatih timnas Indonesia dan asistennya itu duduk di belakang Struijk yang absen karena mengalami cedera kaki. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini, pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jay Itzes yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot, resmi masuk daftar skuad utama Ipswich Town untuk mengarungi EFL Championship atau kasta kedua Liga Inggris musim 2025-2026. Melalui situs resmi klub, Rabu, 6 Agustus 2025, Ipswich resmi mengonfirmasi nomor skuad untuk tim utama, salah satunya Elkan yang mengenakan nomor punggung 25. Masuknya Elkan Bagot ke tim utama tentu membuat namanya kembali diperhitungkan dan menjadi perhatian bagi pelatih timnas Indonesia Patrice Kluivert menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Oktober mendatang. Pengumuman tersebut juga sebagai langkah besar karier pemain berusia 22 tahun tersebut usai menjalani masa peminjaman sejumlah klub. Sebelumnya, Elkan Bagot bermain di beberapa klub seperti Kings Lynn Town pada 2021, lalu setahun kemudian ke Gillingham hingga 2023, ke Cheltenham Town pada 2023, Bristol Rovers di musim berikutnya, dan Blackpool pada 2024. Ini membuat ia kembali ke Ipswich Town dengan performa semakin matang. Penampilan impresifnya selama masa peminjaman, terutama di Blackpool, membuat manajemen Ipswich Town memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Dengan skuad yang diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, salah satunya Ashley Young, Ipswich Town memulai perjuangan di Championship pada pekan pertama Agustus 2025. Harapannya, musim depan kembali ke Liga Utama Inggris Premier League. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan direktur teknik baru untuk membangun timnas Indonesia yang kuat. Hal tersebut diungkapkan Erick Thohir dalam wawancara eksklusif bersama pengamat sepak bola nasional Binder Singh di YouTube Bola Bung Binder yang diunggah pada Senin. Ini kan proses membangun timnas Indonesia, sebentar lagi direktur teknik PSSI yang baru mau datang, sudah tanda tangan beberapa hari lalu, kata Erick Thohir. Namun Erick masih enggan mengumumkan nama direktur teknik PSSI yang baru tersebut. Namun, Erick menegaskan direktur teknik PSSI diharapkan bisa membenahi sepak bola Indonesia. Erick juga mengungkap bahwa keputusan dirinya memilih direktur teknik PSSI yang baru ini dilakukan setelah berdiskusi dengan semua pelatih di level usia. Di sisi lain, Erick Thohir mengungkapkan saat ini PSSI telah membangun strata atau sistem pengelolaan timnas Indonesia dengan baik mulai dari U17, U20, U23 hingga senior. Kemudian, Erick juga menjelaskan bahwa struktur kepelatihan di semua level timnas Indonesia sudah komplit. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Tijs Dallinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dallinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dallinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan oleh Romain. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dallinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia.
Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dalinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia.